kakak guru sekolah minggu nih. Nyanyi yuk. We are in the train of God, choo-choo. We are in the train of God, choo-choo. We are in the train of God, fantasy. We are in the train of God, choo-choo. We are in the train of God, choo-choo. We are in the train of God, choo-choo. We are in the train of God, fantasy. We are in the train of God. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka, when I say chaka, when I say chiki, when I say chiki 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 chaka. Kita nyanyi sekali lagi ya. Siapa yang mau naik keretanya Tuhan Yesus? We are in the train of God, choo-choo. We are in the train of God, choo-choo. We are in the train of God, fantasy. We are in the train of God. Ayo semua naik kereta. In the train of God, choo-choo. We are in the train of God, choo-choo. We are in the train of God, fantasy. We are in the train of God. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka, when I say chaka, when I say chiki, when I say chaka 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 chiki. Choo choo. Selamat hari Minggu adik baby, kembali lagi di ASMR FM. Iya, asik Kak. Tadi kita udah dengerin nih lagu ya kan Kak. We are in the train of God, choo-choo. Semangat nggak adik-adik di rumah? Kita ini sekarang temanya lagi di radio. Iya. Apa nih Kak? Radio ASMR FM. Anak sekolah minggu remaja. Ya kan? Nah tadi kita udah ditemenin sama kakak guru sekolah minggu dengan lagu We Are in the Train of God. Pasti adik-adik semua di rumah pasti sudah semangat ya. Harus dong Kak. Nah sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai berdoa bersama dengan Inang Pendeta. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian dikatakan. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dalam segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, balik lagi nih di radio ASMR FM 52.12 FM. Yeay. Tahu nggak 5212 itu apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Apa ayo? 525
roti, dan 2 ikan. sisa berapa adik-adik? 12 bakul. Nah, supaya kita makin semangat, kita nyanyi lagi nih. Dengan Iya. kasihnya Tuhan kepada kita, pasti kita harus makin semangat ya Kak Manda? Iya Kak, harus dong Kak. Nah. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? KASIH. Yuk Yuk. kita sama-sama dengerin di ASMR FM. Halo adik-adik, kita nyanyi bareng yuk. Lagunya apa Kak? KASIH di ASMR FM. Kita nyanyi sama-sama. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Coba sekali lagi kakak dengar. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Haha, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Haha, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih. Sekali lagi dong yang keras. Seperti kasih Yesus. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak dosa pelanggaran yang kita lakukan dalam 1 minggu ini. Kita mendukakan hati sesama kita, orang tua, bahkan kita mendukakan hati Tuhan. Kini kita diminta Tuhan untuk mau mengakui segala dosa, kesalahan yang kita lakukan. Mari dengan merendahkan hati, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca epistel, yakni dari kitab Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 17 sampai dengan ayat 20. Ibrani 6 ayat 17 sampai dengan ayat 20 yang akan dibacakan oleh guru sekolah minggu kita. Kita balik lagi nih di ASMR FM 52.12 FM Sekolah Minggu dan Remaja HKBP Sidoarjo. sekarang kita udah di epistel nih Kak. Akan mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Dari mana nih Kak firman Tuhan hari ini? Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Nah kita buka sama-sama ya. Yuk. Untuk adik-adik yang di rumah juga dibuka Alkitabnya. Ibrani 6 ayat 17 sampai 20 di perjanjian baru. Kita akan bacakan sama-sama ya. Kakak akan bergantian membacakannya. Kakak duluan. Yuk. Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Itu dia firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Masih stay tune ya di ASMR FM Iya. bersama Kakak Herti dan Kak Manda. Nah, saatnya kita mau ngapain nih Kak? Sekarang kita mau nyanyi nih Kak. Kita mau dengerin lagu sambil nyanyi ya adik-adik di Iya. rumah. Kita akan nyanyi Saat Aku Takut atau Punya Sifat Buruk. Yuk kita joget ya. Let's go. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu yang terbaik buat kita ya. Iya dong Kak. Kita akan nyanyi supaya kita makin tahu apa yang harus kita lakukan. Yo yo yo. Saat aku takut atau punya sifat buruk, saat ku ingin marah bertindak tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Saat aku malas dan melawan orang tua, saat ku main-main dan tidak belajar, saat ku tak mau baca Alkitab dan berdoa dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Kita nyanyi sekali lagi ya. Saat aku takut atau punya sifat buruk, saat ku ingin marah bertindak tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman nih di radio ASMR FM 52.12 FM. Stay tune nih adik-adik sekolah minggu. Iya Kak. Pengumuman yang pertama adalah selamat ulang Ulang tahun tahun buat yang adik-adik yang ulang di rumah. tahun. Adik-adik di rumah yang ulang tahun pada minggu ini. Selamat Iya. ulang tahun, semoga sekolahnya dilancarkan dan banyak rezeki dan kesehatannya terutama pasti tetap sehat dan kuat ya Harus. adik-adik di rumah. Iya. Yang kedua apa nih Kak? Yang kedua tentang persembahan nih Kak. Oh persembahan ya, jadi kita Iya. sudah waktunya untuk mengumpulkan celengan yang sudah diisi di rumah, boleh dikumpulkan lewat kakak guru sekolah minggu, mau datang hari minggu ketemu di ibadah dewasa, ataupun Lewat orang tua. lewat orang tua. Jadi kakak tunggu sampai di akhir Oktober ya, jadi Iya. nanti di akhir Oktober sudah dikumpulkan, jadi adik-adik sudah bisa mengumpulkan celengannya mulai dari sekarang. Pengumuman yang ketiga, Yang apa nih ketiga Kak? Yang adalah- ketiga nih pasti yang udah ditunggu-tunggu sama adik-adik sekolah minggu dan remaja. Natal tahun Iya. 2021. Pasti Iya. kalian udah nunggu-nunggu nih. Natal tahun ini kita bakal ngapain ya? Offline, online ya. Offline apa online nih Kak? Enaknya nih Kak. Offline dong Kak. Sudah kangen banget tapi kita nggak tahu, masih Iya. secret. Iya. Ditunggu aja kabar selanjutnya dari kakak guru sekolah Jaga minggu dan remaja. kesehatan. Jaga kesehatan ya Iya, Kak, biar bisa supaya offline. cita-cita kita itu bisa terwujud. Oke, itu ada Oke. clue-cluenya dikit. Iya. Yang keempat apa
di Kak Manda? Yang keempat tentang ayat bulanan. Ayat bulanan. Nah, ayat bulanan pada minggu hari ini adalah dari Filipi 1 ayat 6. Untuk adik-adik sekolah minggu dan remaja di rumah bisa membacakan atau dihafalkan, kemudian direkam di video, bisa dikirim ke kakak guru sekolah minggunya yang paling dikenal deh, atau yang misalnya yang punya nomor HP cuma nomornya Kamanda, kirim ke Kamanda. Bebas mau kirim ke kakak guru sekolah minggu yang mana. Kita akan nilai di akhir tahun nanti di Natal, akan ada hadiah yang menarik buat adik-adik yang proaktif, rajin. betul. Iya. Yang rajin mengikuti sekolah minggu dan remaja online. Nah, sekarang kita sama-sama mengucapkan Filipi 1 ayat 6. Kita sama-sama mengucapkan ya. Sama-sama ya, Kak? Iya, Kak. 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Wow. Nah, menyambut firman Tuhan, sebenarnya kita akan mendengarkan Inang Pendeta yang akan memberikan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bernyanyi, Kak. Iya, kita bernyanyi lagu Yesus sayang padaku. Kita tetap stay tune ya di ASMR FM. Yuk. Halo baby. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik. Saatnya kita bertemu di GSM Corner. Nah, di GSM Corner pada hari ini ada Kakak Herti dan Kak Amanda. Kakak Manda yang akan membawakan kuis spesial di hari ini. Apa itu? Kuisnya ada tebak mulut. Tebak mulut. Iya. Nah, Kakak nanti akan memberikan kata-kata, beberapa kata dari Kakak. Tapi kalian nggak bisa dengar, jadi kalian harus cuma bisa baca mulut Kakak. Iya. Misalnya contohnya ya nih ya. Tahu nggak Kak aku ngomong apa? Enggak sih, Kak. Coba ya Kakak ulang sekali lagi Iya. ya. Tahu nggak? Tahu. Apa tuh? Anak sekolah minggu dan remaja. Oke, kayak gitu. Jadi nanti kalian ketikkan ke WA ke kakak guru sekolah minggu yang kalian punya nomor WA-nya ya. Iya. Nanti 3 Bakal- orang Iya. tercepat dan terbenar akan dapat hadiah dari kakak guru sekolah minggu di minggu depan. Dan Ingat ada ya. 5 pertanyaan ya, Kak. Ada 5 ya, Jawab semuanya. ada 5 kalimat untuk kalian yang bisa jawab tepat. Hadiah menantimu. Iya. Oke, yang pertama akan dibawakan oleh Kakak Herti. Sekali lagi ya. Udah tahu belum? Langsung diketik di WA-nya ya. Nomor 2 dari Kakak Manda. Iya. Pertanyaan nomor 2. Nih ya. Sekali lagi ya, Kak. Oke. Waduh, susah nggak ya?
nomor 3 nih akan kakak bacakan. Perhatikan baik-baik ya mulutnya kakak. Kakak ulang sekali lagi. Nah, nomor 3 tuh. Aduh. Apa nih, Kak? Habis gini nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Sekali lagi. Siapa nih yang kira-kira benar semua, Kak? Aduh, ketutukan nih. Iya, kurang satu lagi, Kak. Kurang satu ya. Yang terakhir. Gampang nih, kalian perhatikan ya, nomor 5 dari Kakak Herti. Gampang kan? Sekali lagi ya kakak bacain. Itu dia kuis kita pada hari ini. Kakak Iya. tunggu ya WA-nya ya. Ada yang banyak jawabannya. Yang paling cepet dan paling benar, Iya. satu kata aja salah kita salahin ya kak. Jadi yang paling Harus benar akan benar. dapat hadiah spesial. Kita tunggu dan sampai jumpa di GSM Corner minggu depan. Bye. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Secara khusus kepada anak-anak sekolah minggu boleh beribadah pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siap mendengarkan firman Tuhan? Waduh, semuanya sudah siap ya? Oke, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-41 sampai dengan 52. Ya. Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat 52. Inang akan bacakan buat kita semua, dan anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti dari tempatnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah
dan manusia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah enggak ketika mama papa membawa kalian jalan-jalan, misalnya ke mall atau ke tempat-tempat hiburan, wisata, tiba-tiba kalian terpisah? Pernah enggak? Coba bayangkan kalau ada anak kecil yang terpisah dari mama papanya. Wah, pasti ketakutan ya. Inang pernah loh, waktu itu beberapa tahun yang lalu, ketika anak Inang tuh masih kecil, masih umurnya berapa ya, 5 tahun atau 6 tahun waktu itu. Nah, Inang bersama dengan orang tua Inang, kakak Inang, dan anak Inang pergi ke mall. Waktu itu Inang mau membelikan baju untuk ayahnya Inang. Nah, ketika Inang dengan orang tua Inang mencari-cari baju, ternyata anak Inang itu sudah tidak kelihatan. Wah, Inang panik sekali. Inang cari di mana anak Inang ini, dia masih kecil. Aduh, Inang berdoa, Tuhan, tolong jaga anakku Tuhan. Di mana dia? Ternyata dia entah kemana. Ya, dia terpisah dari Inang. Dia mungkin melihat ada temennya, ya, ada yang seumuran dia lalu ngikutin. Dia tidak sadar ternyata dia sudah terpisah dari Inang mamanya. Nah, waktu itu Inang sangat panik sekali. Akhirnya Inang pergi ke bagian security, ya. Inang tanya, "Pak, ada lihat anak kecil enggak?" "Waduh, saya enggak lihat, Bu," katanya. Tapi akhirnya Inang dibawa ke bagian informasi untuk mengumumkan siapa yang menemukan anak Inang pada saat itu. Ternyata anak Inang sudah ada di bagian informasi. Dan ternyata dia pergi ke bagian informasi. Dia nangis. Dia mau bilang kalau dia terpisah dari mamanya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita terpisah dengan anak kita atau si anak terpisah dari mamanya, pasti membuat orang panik, ya kan? Demikian juga dengan orang tua Yesus, Yusuf dan Maria. Mereka sangat panik. Mereka mencari-cari. Loh, Yesus di mana? Sementara mereka udah sampai di rumah, ternyata Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Akhirnya apa? Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mencari di mana Yesus ini. Tapi tahu nggak? Akhirnya mereka menemukan Yesus di mana? Iya, betul sekali, di rumah Tuhan, ya. Mereka menemukan Yesus sedang berdiskusi, sedang bertanya jawab dengan alim ulama. Nah, anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Yesus walaupun dia masih kecil, tapi dia apa? Dia lebih mengutamakan untuk pergi ke rumah Tuhan. Iya, siapa anak-anak yang tidak mau main-main, bener nggak? Tapi Tuhan Yesus malah apa? Dia pergi ke gereja, ke rumah Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan di sana, ya. Dia bertanya jawab, dia berdiskusi. Nah, anak-anak sekolah minggu juga harus demikian, ya. Siapa yang nggak suka main-main? Wah, senang ya nggak dibawa jalan-jalan. Tetapi ada yang lebih penting dari jalan-jalan. Ada yang lebih penting dari bermain-main. Apa coba? Iya, mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, ya enggak? Dia dengar-dengaran firman Tuhan. Dia berdiskusi, dia tanya jawab dengan alim ulama, ya, karena dia tahu mendengarkan firman Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Nah, anak-anak sekolah minggu, penting gak nonton film? Penting, ya gak? Penting gak main game? Penting sekali-sekali. Tapi jangan karena main game, jangan karena pegang gadget, jangan karena nonton film jadi lupa ibadah, ya. Jadi lupa sekolah minggu, oke? Nah, kita harus tahu ada yang paling penting, ya kan? Yang paling penting apa? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, dan melakukan perintahnya. Maukah engkau melakukannya? Pasti mau, ya kan? Supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa ada hal yang penting, tetapi ada hal yang sangat penting. Mendengarkan firman-Mu, beribadah kepadamu Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup kami. Sebagaimana yang dicontohkan Yesus dalam firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Dia pergi ke rumah Tuhan, dia mendengarkan firman-Mu, berdiskusi dengan alim ulama. Itu yang dia lakukan. Demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu. Bermain itu memang bisa, bermain game itu bisa, tetapi ada hal yang paling penting, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah hal yang sangat penting. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka tahu mana yang paling penting, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yakni mendengarkan firman-Mu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak yang baik, berkati anak-anak sekolah minggu di masa tumbuh kembang mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati para orang tua mereka, berkati abang kakak adik mereka, berkati juga abang dan kakak guru sekolah minggu mereka. Berkati juga Tuhan gereja-Mu AKBP Sidoarjo. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal, kota Sidoarjo tercinta ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik SMR FM. 52.12 FM. Kita masih di radio kesayangan kita ya pada hari ini. Radio yang harus ditonton setiap minggunya, tapi belum tentu nih minggu depan ada radionya ya Kak ya. Iya. Jadi kita tunggu aja, stay tune tetap di channel HKBP Sidoarjo. Iya. Sekarang kita mau apa nih Kak? Kita mau mengumpulkan persembahan nih, Setelah Kak. mendengarkan firman Tuhan, kita harus bersuka cita, bersyukur. Karena Tuhan sudah baik sama kita, jadi kita harus memberikan persembahan ya. Terbaik kita buat Tuhan. Benar, masukkan ke celengannya. Kita nyanyi, adalah sukacita di hatiku. Dilipat Let's yang rapi go. ya. Oke. Masih di SMR FM 52.12 FM, kita dengarkan lagu sambil mengumpulkan persembahan. You. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Versi SUKACITA ya, siap-siap. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada apa? Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi dong yang keras. Ada kasih Yesus di hatiku. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.